Ini pertanyaan aku. Boleh. Kan banyak nih artis-artis yang Om Uco undang lah. Betul. Kira-kira riders apa yang paling aneh dari artis? Wah, minta jerapah. Biar kayak Vincent Rompis. Ya ini jauh anjing. Vincent juga dulunya bluwek. Mungkin gue kalau ini gue sebutin nama band kayak gue dulu pas manajerin Barasohor, ridersnya tuh gue minta satu ikan di bowl, kelaminnya cowok dua-duanya. Itu penyelenggara acara, Mas ngebedain kelamin ikan cewek sama cowok gimana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita berdua di Kenalpot. Kita kenalan di podcast kita. Dan kali ini kita kedatangan narasumber. Sebenarnya lebih ke konsultan pernikahan ya buat kita berdua ya. Saya psikolog. Ada Ucu. Si juragan konser, si juragan festival, si juragan event ini luar biasa loh, Cuk. Iya. Sangat luar biasa iya sekali. Dong, ini luar biasa. Sombongnya nih orang Amazing, memang ya. amazing. Tapi emang lo dimulai dari apa sih, Cuk? Sampai akhirnya bisa jadi sebesar sekarang. Wah, pasti ya kalau orang di balik layar tuh orang yang pengen depan layar tapi gagal. Oh, Awalnya pengen jadi anak band nggak bisa, jadi ngekruin band, bikin gigs, kerja di label musik, kerja terlibat di event sampai akhirnya bikin perusahaan sendiri gitu. Oh, tadinya memang mau jadi anak band. Pastilah, nggak mungkin orang di belakang layar yang kerja di musik nggak pengen jadi anak band sebelumnya. Lu pasti pengen jadi anak band. Kalau lu jadi anak band apa? Genre lu? Popang, asik. Popang. SMP SMA kan rata-rata melodic punk rock gitu-gitu, popang gitu. Pas udah SMA mau ke kuliah baru masuk alternatif Britpop dan lain-lain gitu. Jadi terus lu megang apa? Bass. Keren. Biar kayak Vincent Rompis. Ya ini jauh anjing. Vincent juga dulunya bluwek. Sekarang aja jadi hot papa ya. Iya. Taruh di mana tuh susuknya tuh? Cup, kita ngomongin masalah event nih. Betul. Langsung aja to the point deh. Iya. Before pandemi udahlah rame lah ya. Iya betul. Tapi pandemi stuck. Setelah pandemi deng. Kayak buka puasa. Orang Banyak ketahan. banget. Orang ketahan lama, begitu ada event kayak hampir tiap minggu ada event. Iya. Semua jual gorengan lah ibaratnya kayak buka puasa kan tiba-tiba wah banyak banget gorengan nih di mana-mana. Sama itu dia kan. Tapi akhirnya lu punya pilihan yang paling enakan yang di sini nih gitu. Ya. Nah, gitu kan tentang karakter dan identitas. Asik. Tapi kalau ngomongin sebelum pandemi harusnya yang terjadi tahun 2020 tuh apa yang terjadi tahun 2022. Semua orang pasti bikin festival karena saat itu kan gue ngerasain 2019 sebelum pandemi tuh Synchronize, pas gue masih di Synchronize tuh lagi hype banget tuh, kita jualan tiket pas tahun baru laku sold out cepet banget. 2020 tuh harusnya menjadi puncaknya industri pertunjukan dan industri musik gitu saat itu. Tapi ya negara api menyerang, ketahan 2 tahun 2022. Yang berubah cuman pelakunya yang emang udah berubah gitu loh, masa nostalgia yang tadinya tahun 2020 harusnya lo dengar nostalgia denger padi, tahun 2022 tuh nostalgia lu dengerin bara suara gitu ibaratnya yang kayak udah kelongkap gitu, cuman itu aja. Tapi lu ngeliat fenomena itu sebenarnya sebuah hal yang baik atau sebuah hal yang kayak kenapa sih harus semasif ini? Sebanyak itu ya. Kalau dari gue sih itu hal yang oke ya buat industrinya karena makin banyak wadahnya kan, makin banyak fasilitasnya. Maksudnya itu hal yang menarik karena ada challenge-nya kan buat gue sebagai pelaku, jadi kayak harus bikin apa ya yang bisa bikin festival gua stand out gitu, dapat spotlight dibanding yang lainnya gitu, walaupun punya karakter festival musik yang sama sebagian besar festival musik gitu ya. Gimana men-challenge diri untuk ya nge-create awareness-nya seperti apa gitu, karena bikin festival kan bukan sekedar bikin poster doang. Ya. Gitu. Nih anak festival. Waduh. Iya kan seneng banget nonton konser-konser. Oh bukan ikut festivalnya? Enggak. Audisi enggak ya, bukan ya? Main Switch All main gitu tiba-tiba. Zaman dulu banget anjing. Atau kalau cewek pasti nyanyinya Evanescence ya, Bring Me to Life ya. Wake Me Up. Iya benar. Setiap audisi lagunya itu ya. Zaman SMP itu. Ayu tuh jazz, lebih ke jazz. Gila. Sebelumnya dia ceria sama Taruna. Bukan dong mobil. Nggak, kalau Ayu kan senengnya jazz dia. Nah cuma maksud gue gini,
Kalau buat industri memang benar, artinya kan karena ketahan selama pandemi, terutama para pelakunya dong. Betul. Kita harus akui pada saat pandemi para pelaku industri musik benar-benar kayak bukan tiarap lagi. Oh udah bukan nunduk lagi tuh. Udah tidur lah, seperti mati suri lah ya. Iya masuk Karena 2 tahun kolong. kan. Iya. Dan ketika udah mulai semuanya serba pelan-pelan aman untuk mengadakan event. Pertama kali kita nonton tuh apa ya? Joyland Bali. Joyland Bali. Joyland, Itu lu ya. juga. Gua kebetulan ngebantuin saat itu 2000. Sampai gua tahu loh festival pertama lu. Karena ketemukan di sana kan. Iya, karena sekalian nyari tanah ya kamu. Iya. Tahu loh. Pasti dari siapa. Tapi yang pasti, maksudnya dari situ emang kerasa banget ketika 2 tahun terhenti, des nonton pertama kali merinding. Maksudnya Iya. karena segitu Kangennya. hausnya kita bikin event. Kayak ya emang nonton event. lepas dahaga banget sih. Betul. Karena di guanya juga sebagai yang bikin eventnya ngerasa kayak aja ya event offer lagi nih gitu, festival gitu. Kayak ya excited juga ngejalaninnya gitu. Apa aja sih yang dari awal lu terlibat, lu bikin event apa? Ingat gak? Dari awal terlibat tuh kalau Gak harus jadi yang bosnya ya, maksudnya Iya, iya, pertama nah. kali lu event musik yang terlibat as a crew, as a crew tuh bukan crew bandnya ya. ya gue kalau gig sih banyak ya, tapi kalau 2000 mungkin 2007-an kali ya, 2000 gue terlibat di Synchronize yang masih di mall waktu itu karena gue kerja di The Majors. Synchronize tuh 2 tahun, terus gue Jakarta Atmosphere ada tuh gue sama yang bikin Joyland itu. Jakarta Atmosphere itu yang kolaborasiin musisi populer saat itu sama musisi terdahulu, misalnya kayak Efek Rumah Kaca sama Dul Sumbang saat itu. White Shoes sama Faris RM, Sore sama Ebit GAD saat itu. Itu Jakarta Atmosphere, abis itu ada beberapa lah, cuman bukan festival yang populer gitu. Baru di Synchronize 2016 lah yang mulai jadi stepping stone. Iya, yang mulai akhirnya tiba-tiba ya festival musik skala besar yang pakai konten lokal semua, akhirnya jadi banyak peminatnya gitu. Kok lu berani sih, Cup? Berani dong. Enggak, maksud gua memutuskan untuk dari ya kan bukan enggak banyak orang, mungkin sangat sedikit orang yang berani dari awalnya lu terlibat sebagai kru pendukung sampai akhirnya memutuskan kayak gua bisa deh jalanin ini sendiri. Bukan sendiri ya, maksudnya gua bisa sebagai motor ya. Sudut pandangnya sebenarnya bukan karena gua ngerasa udah bisa terus gue bangun sendiri ya, karena gua kan di 2021 undur di The Majors lah. Satu dan lain hal lah itu ada ceritanya, tapi nggak diceritain di sini. Padahal dia minta dipancing tuh. Apa sih, Cup? Kenapa sih, Cup? Ya oke. Dari situ gue emang tidak berkeinginan bikin festival lagi, pengennya konser-konser skala ya konser doang lah, bukan festival musik. Tapi intinya gue bikin kan Bos Kreator, gue dari The Majors gue bikin perusahaan namanya Bos Kreator. Nah Bos Kreator itu sebenarnya udah gue bikin dari tahun 2020 untuk ngejalanin event salah satu brand tobacco lah gitu, yang 2020 tuh harusnya jalanin 13 titik di awal tahun, jalan 2 event, Negara Api menyerang deh tuh, dar kandas. Ya udah ya hiatus lah bisa dibilang si Bos Kreator. Pas gue udah undur diri dari The Majors, ya gue jalanin Bos Kreator, tetap bikin beberapa online event gitu, termasuk bikin offline event pertama kalinya si Roma sama God Bless di SCBD waktu itu. Terus pas bulan Maret bikin juga 3 hari. Nah bulan Aprilnya minggu kedua puasa kayak gue masa gue nahan diri gue ya, yang emang gue ngerasa gue expertise dibikin festival musik, masa gue nahan untuk nggak bikin lagi gitu ya, sayang banget nih. Maksudnya kayak apa ya, kayak kemampuan gue yang emang banyak yang mau gue lakuin, gue tahan ya, akhirnya bikin deh Pestapora itu gitu. Itu prosesnya dari kepikiran mau bikin, seminggu kemudian langsung announcement jual tiket, 17.500 tiket terjual langsung tuh. Nah dari situ baru ngerasa berani, kayak anjing jadi serius nih, udah 17.000 gitu. Iya. Langsung 17.000, akhirnya ya udah langsung serius deh ngejalanin. Berarti setelah pandemi event yang benar-benar lu jalani as a Bos Kreator itu si Pestapora. Setelah pandemi sebenarnya gue bikin Popstar yang di SCBD itu 3 hari, yang ada si Danila, Kunto Aji, Tulus, Nadine, 420 sama No Stress lah yang main. Tapi yang skalanya besar nasional banget ya Pestapora. Pestapora 2022
yang tadinya kita cuma nargetin 15.000 orang per hari jadi 45.000 selama 3 hari. Kemarin akhirnya pas selesai itu 88.000 yang datang 3 hari gitu. 88.000. Betul. Macet Angka gak tuh? Angka baik lah gitu 88 tuh. Iya. Infinity dong. Infinity. Double infinity. Makanya menuju ke depan-depan. Cuan kenceng dong, Ci. Alhamdulillah. Iya, ya. Tapi nih, kan sekarang sorry itu saya orang datang ke festival musik tuh ada dulu mungkin bisa dibilang 80% 90% karena pengen menikmati musik. Iya. Kalau sekarang menikmati musiknya paling cuma berapa persen, tapi FOMO-nya Betul. Iya lebih itu banyak lebih gede itunya kan? sih. Ya. Lebih gede kan? Artinya nggak mau ketinggalan. Musiknya buat ambience doang, Ambience sisanya doang. teman-teman gue pada kesana, gue kesana juga Yoi, gitu. gitu. Jadi kalau lu nggak punya identitas dan orang nggak ngerasa bangga, Iya. punya pride datang ke event lu, kayaknya ya udah. Ya itu Cuma emang gitu doang. yang emang harus di-create kan, kayak sekarang ya nggak banyak festival banyak yang dilakukan, tapi yang mungkin jadi spotlight nggak banyak ya, bisa dibilang cuman beberapa nama lah gitu ya. Itu jadi tantangannya Pestapora juga tahun lalu sebagai festival baru, gimana caranya tahun pertama nih udah bisa ngegebrak gitu. Dan ya alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Ya mungkin dari namanya aja juga emang udah gua set gimana caranya orang dari ngeliat namanya udah kebayang di venue-nya akan kayak gimana ya gitu. Ya lu Pestapora, lu mau bikin apa? Ya itu Pestapora, Edis gitu. Iya, gak usah ribet ya. Iya mau bikin Pestapora, wah namanya aja Pestapora pasti di venue akan wah ya gua ngambil Pora-poranda. porak-poranda dalam artian yang menyenangkan ya. Betul. Berarti nama juga kunci ya, Cup. Iya, sebisa mungkin jangan bikin orang mikir lu bakal bikin apaan gitu. Kayak orang lihat Pestapora udah Pestapora ya udah nggak ada lagi yang mesti gue pertanyakan gitu. Iya. Itu kan to the point itu yang kadang orang malah bertele-tele kan, kayak wah digimik-gimikin apa, enggak gue jebret lu makan tuh gitu. Ini pertanyaan aku. Boleh. Kan banyak nih artis-artis yang Om Uco undang lah. Betul. Kira-kira riders apa yang paling aneh dari artis? Wah minta jerapah. Enggak iya minta jerapah. Tiba-tiba dalam tenda artis gitu ada satu kepala nongol aja. Iya. Terus dia juga kayak ngeliat keret, nih gua ngapain ya di sini ya? Ini siapa yang minta gua ya gitu. Ada tenda kosong gitu diam aja. Enggak ada buat Terus bibirnya gitu. Ngunyah-ngunyah kayak, doang. kagak ada pohon, orang rame banget, berisik, ngapain sih nih gua di sini kata jerapahnya. Memasang headset gak bisa. Iya. Kepalanya tinggi. Kan kadang-kadang banyak ada yang Iya. minta Iya. bunga mawar misalnya. Betul. Iya, itu ada. Iya, kadang ada yang minta keluarga dibalikin lagi gitu. Nah, ya. Nah, itu pribadi gitu. Minta keluarga dibalikin lagi. Balikin keluarga saya, Bang. Hah, gimana? Iya, kalau riders untungnya kalau Kan gua ada yang rese juga kan, Cok. ya ada sih beberapa Ya, band. bukan rese ya, maksudnya buat beberapa orang kayak kayak too much deh gitu. Iya. Iya. Ada gak sih lu Nggak usah disebutin nama bandnya. Ya kalau ngomongin ada, mungkin kalau ini gue sebutin nama band, kayak gue dulu pas manajerin Barasoar, ridersnya tuh gue minta satu ikan di bowl, kelaminnya cowok dua-duanya. Itu penyelenggara acara, Mas ngebedain kelamin ikan cewek sama cowok gimana sih? Gue cuman balas, oh berarti kamu baca riders, makasih ya gitu. Padahal enggak. Padahal cuman buat biar berarti dia teliti apa baca enggak? nih gitu. Oke. Jadi kuncinya kan sebenarnya riders tuh nggak ribet, asal dibaca, dibikin checklistnya itu semuanya ada kok di ministore gitu. Jadi kalau ngomongin riders ribet sih, untungnya di gua nggak pernah nemuin hal kayak gitu, karena kalau gua bikin festival tuh gua bikin general semuanya. Lalu nggak gua riders backstage-nya tuh gue samain satu sama lain, cuman gue bikin satu lounge lu nunggu bareng gitu. Nggak ada tuh yang minta minuman air kelapa berapa, gue minta ini, nggak ada gitu. Karena Air dari pegunungan gitu nggak ada? betul, nggak ada nih, nggak ada pegunungan. Ini bukit Mas, tapi gimana? Bukit terima nggak pegunungan gitu ya. Kan ada juga artis yang minta dijemput sama Alphard. Ada gak artis yang kalau kerja sama requirement- lu minta dijemput sama malaikat maut? Iya, ada yang minta dijemput sama Mali Tongtong, susah Bang, jadwalnya nggak ketemu. Bang, iya Bang Mali nih yang jemput. Kita mobil apa aja nggak apa, asal Bang Mali yang jemput gitu. Anjir. Berarti gak ada yang ribet Berarti sama nggak ada yang sekali. Kalau aneh. ngomongin Ya karena lu bikinnya semua setara. betul. Kalaupun gue bikin yang single show gitu, pada akhirnya saat gue tumbuh
pas anak kuliahan gitu bikin event pasti ngeliatnya ribet, wah banyak banget nih di maunya. Padahal itu cuma lu baca, lu checklist, lu cari barangnya ada gitu. Intinya nggak ada yang ribet sih, banyak isu kan yang kayak minta apa. Gue nggak pernah menemukan itu sih, semuanya masih make sense menurut gue gitu. Kalau artis luar negeri ya ada mungkin kayak isunya Mariah Carey minta M&M's-nya warna apa ya, gitu. Itu kan dipisah-pisahin dia. iya, itu kan simpel sebenarnya, beli aja M&M semuanya lu pilok aja barengan gitu kan. Warnanya sama. Iya benar juga. Masalah Mariah Carey, oh, ini kok beda M&M's-nya di sini rasa. Ya itu Indonesia gitu. Iya benar. Kenapa dipilok? Kata mereka nih, kok rasa pilok ya? Dia tahu pilok loh, berarti dia tahu pilok loh. Pilok bomber berarti dia. Yoi, bomber juga. Berarti lu sih menghindari lah ya peristiwa-peristiwa zong seperti tadi, atau bahkan kayak beberapa waktu belakangan ada juga kayak event yang tiba-tiba batal kan ya? Betul. Tiba-tiba batal padahal udah hari H ya, di saat hari H itu. Hamin 1 juga ya, hari H ada. Intinya sih sebenarnya semuanya terprediksi lagi di depan gitu. Jaya Bener. Hah, ini ngomong prediksi. Si Ucup ini adalah konseptor ketika prediksi manggung tolol menurut gua. Ya karena nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba manggung di Sondrenalin gitu. Sampai akhirnya kita bingung mau ngapain ya kan? Bingung mau ngapain sampai akhirnya ya udah. Jadi boy band Berdasarkan idenya dari Ucup ini, terus dia konsep semua secara bahkan sampai visual. Ya. Visualnya juga, baju dan lain-lain. Baju dan semuanya gitu. Itu panggung tolol. Panggung tolol sih menurut gue. Emang ngapain ya, sih ngapain gitu ya? Bela-belain lagi dari Bandung buru-buru. Gue anjing. Tapi berkesan kan? Iya berkesan. Kan gue dari Bandung juga sama. Iya barengan. Kita habis dari kawinannya Ajis. Lamaran. Gila tuh, hujan petir dan segala macem. Ayo balik kemana? Oh tadi yang terprediksi ya. Itu sebenarnya semuanya kan kalau lu berhitung secara matang, semuanya bisa diprediksi. Lu bakal, oh nih kita bakal rugi nih, berarti bakal ngapain nih, bakal seperti apa, itu kan sebenarnya bisa diprediksi di awal kalau kalian emang detail bikin plan A sampai plan C gitu. Tapi berarti kalau masalah kayak tadi deh, riders lu nggak ada masalah, menurut lu fine aja. Fine Tapi aja. ada gak sih dari sekian banyak artis yang lu ajak kerja sama, yang menurut lu ini paling ini paling enak banget, paling slow banget, paling santai banget, paling nggak ribet dah ngurusinnya. Banyak itu Kahitna salah satunya, relax banget dia. Oh iya. Ya Kahitna, hampir semuanya sih, terutama nama-nama besar tuh biasanya malah relax aja ya, kayak Dewa. Kayak Ahmad gitu. Albar juga, kan God Bless. Pernah kerja sama juga. Oh God Bless iya pernah. Iya itu sama Rhoma Irama kan. Iya itu termasuk juga yang. Relax banget, Rhoma Irama aja relax banget. Oh iya. Iya, ridersnya dia cuma minta Fender Jazz Chorus ya. Jazz Chorus doang, bukan Twin Reverb, Roland Jazz Chorus. Itu doang yang dia pikir itu susah dicarinya. Sekarang udah gampang Pak Haji gitu. Dia nyari ini tuh ampli susah dicari, pas lihat Roland Jazz Chorus. Ya iyalah, ini mah lu mau 12 juga gua kasih di atas panggung. Itu standar. Sekarang standar Pak Haji, tahun 78 emang itu susah. Sekarang sih gampang ya. Forza. Tapi perbedaan konser musik di luar negeri apa di dalam negeri, lu mencermatinya kayak gimana, Cup? Kalau gua ngelihatnya, kalau dari apa yang gua datengin, gua kebetulan datang ke beberapa festival musik. Emang kalau festival musik di sana tuh udah jadi tradisi, kebiasaan gitu loh. Oke. Jadi kayak orang datang ke sana setiap summer, udah siapapun yang tampil ya gua datang karena emang setiap tahun gua harus datang ke sini nih. Gitu. Kalau di sini emang orang datang masih terkadang tentang siapa yang tampil gitu. Dan jadi di sana juga betul, dan di sana kalau ngomongin detailing festival nggak sedetail itu juga, bahkan sign ad saja mereka juga nggak terlalu detail lah gitu. Kayak yang terakhir gue datang ke Fuji Rock kan kemarin di Jepang, banyak orang Indonesia kan yang mengelulukan gitu. Sebenarnya pas di sana nih, ini mah festival, kalau gua aplikasikan di Indonesia. Ya, kenapa lo nggak bikin di Indonesia? Wah, banyak thread Twitter tuh. Jangan datang ke festival ini, titik, a thread langsung tuh. Wah, ramai nih. Jalan dari sini ke sini jauh, informasinya tidak detail gitu. Itu gue yakin banget banyak banget udah yang bikin tuh nge-spill di Twitter tuh. Manja berarti menurut lo penonton kita. Mungkin kebiasaan dikasih hal yang instan dan mudah ya di sini ya. Jadi kayak ya kebawa ke kebiasaan sehari-hari gitu. Dan gua pun juga ke Fuji Rock ngerasain kayak gila ya, capek juga ya gitu, jalannya jauh gitu atau apa, yang kayak pas nonton band juga udah kayak
selonjoran aja lah udah capek gitu, mau siapa yang main juga. Dan dari stage misalkan mereka datang nih ketemu stage utamanya yang green stage itu, untuk ke stage yang ujung tuh butuh 20 menit sampai 30 menit jalan kaki. Jauh makanya nggak ada Gojek lagi itu dari stage ke stage. Jangankan itu, buang sampah aja nih mereka kayak itu akan dalam mungkin rapinnya agak sulit. Buang sampah nih satu botol mineral gitu, dia ngebuang sampah tutupnya di mana, plastik ininya di mana, botolnya di mana gitu. Dia mesti dipisah. Kalau di sini bagian gitu. Kalau ngomongin Bekasi, nanti ada yang milah lagi sendiri. Iya, bener. Bayangannya kayak gitu ya, emang ya kayak pas di London British Summertime juga kayak gitu, udah yang kayak emang ya udah gitu. Emang nggak di sini emang lu harus perfect, harus apa ya, harus memanjakan penonton banget gitu. Apalagi eranya sekarang kan ya tadi lu bilang ada miss dikit, ada kurang dikit, jadi berita. Iya, dinaikin masukin ke TikTok, Twitter, iya. Rame jadi perbincangan. Ya mungkin sebenarnya nggak sepenuhnya salah penyelenggara, akhirnya jadi penyelenggaranya kena. Kadang dramanya kena. Itu aja dramanya penonton. Gue bilang bukan drama penonton ya, kayak tahun lalu tuh Pestapora tuh ada isu pas saat kita announcement terakhir JKT48 gue pindah harinya. Itu di komennya Pestapora, gimana sih kita udah beli tiket hari ini buat nonton JKT48 gitu. Itu ada puluhan sampai ratusan, itu semuanya gue DM, gue tanggung jawab, gantiin yang balas cuma 1. Berarti kan yang lain kan ikut-ikutan doang, cuma 1 yang balas, yang lain ikut-ikutan hype aja nih, komplain. Itu cuma 1 yang balas. Itu beneran gue DM semua, mohon maaf ya atas ini, kalau emang ini kita bersedia tukar tiketnya, boleh minta kode tiketnya buat kita ubah harinya. 1 dong yang balas. Lu bayangin dari 100 lebih tuh gue DM-in 1 yang balas. Berarti kan kayak wah gila banget, lu ngapain rame-ramein komen gitu. Berarti kan sebenarnya mereka cuman pengen, wah ada isu di sini, ayo let's go. Ya. Isu sana, serbu gitu. Gila. Sampai masalah begitu FOMO orang kita ya. Iya. Luar biasa loh. Justru hal-hal yang kayak gitu yang bikin FOMO. Wah ada keributan nih. Ayo kita serbu. Iya. Berarti nggak akan mungkin lah Fuji Rock modelannya bikin di Indonesia. Mungkin aja bisa dicoba ya, tapi Woodstock. Ya Woodstock kan lebih, ya misalkan kayak Coachella juga itu kan jalannya jauh banget dari parkiran menuju dari satu panggung ke panggung lagi gitu. Itu jauh banget. Kalau misalkan orang sini nih mau datang ke festival gitu, wah parkirannya susah banget tuh. Coachella lu bisa 2 jam kali nyari parkiran sendiri gitu. Kalau bawa mobil gitu. Ya itu pengaplikasiannya emang beda. Cuman kadang gue sih ada sopir Pak Tono, cuma kan Pak Tono nggak ngerti Amerika juga ya. Iya betul. Iya, buat apa juga. Pak Tono kan nggak kebot. Amerika kan kebot. Iya benar juga. Pak supirnya kebot nih. Iya emang agak gimana? Iya pengaplikasiannya beda, dan yang nyebelinnya suka kadang festival lokal yang gagal terselenggara dengan baik dikomparasi dengan festival internasional gitu, yang mereka sebenarnya mungkin ya yang komparasi belum ada experience di sana gitu. Kadang suka ya itu judgement sosial media seperti itu tuh yang emang kadang ya udah mau nggak mau diterima gitu. Tapi kalau gue kadang suka gue laden kayak JKT48 itu kan masalah kenyamanan, ternyata cuma 1 tuh kayak gue langsung bangsat juga ya orang-orang gitu. Kayak ngapain ya, berarti mereka alasannya apa yang ngeramein komplain gitu. sebel biar dibaca, biar dinotis doang kayaknya sih. Iya sebel ya, kadang-kadang begitu ditantangin ya udah. Iya, ini kalau dibalas kayak Kiki gitu, dibalas minta akhirnya minjem duit ya nggak apa-apa. Ini nggak dibalas, ini nggak balas. Gue nggak dibalas padahal gue pengen berbuat baik gitu. Ilah. Gitu. Tapi dari sekian banyak nih. Minum sikat. Dari sekian banyak yang lu pengen lu tadi lu nih. Lu ada event yang memang melibatkan artis luar gak sih dari event-event lu? Pestapora kan enggak ya? Pestapora masih lokalan, tapi tahun depan kemungkinan besar akan ada artis luarnya. Oke. Wow. Iya, tahun ini pun kalau emang lancar mungkin di akhir tahun akan ada. Luarnya luar Jawa kan maksud lu? Iya, kan? betul. Luar Jabodetabek malah, bukan luar Jawa. Jabodetabek masih masuk, jadi yang Bandung masih bisa gua aja. Anjrit. Iya, artis luar iya. Cuman siapa target lu siapa? Yang paling deket yang lu pengen banget ajak gitu. Wah, gue sih The Beatles. Wah iya. Udah nggak ada dong. Udah nggak ada dong. Kalau lu nonton berarti lu juga udah nggak ada. Di sana konsernya ya. Gila kali lu. Kalau gue sih ya baik, mungkin salah satu yang gue pengen banget kayak pengen nonton Blink 182 lah gue.
Iya. Building 188. Itu iya, cuman ya nggak tahu karena susahnya kan emang kadang bisnisnya tuh hitung-hitungannya nggak masuk, mereka harganya mahal banget, sedangkan kalau diaplikasikan di sini misalkan target 60.000 penonton, satu penontonnya bayar 4 juta kayak berat deh gitu. Cuma buat nonton mereka. Betul, enggak ngehargain segitu, mungkin ada berapa yang mau cuman kayak nggak nyampe 60.000 orang deh gitu. Bayangannya gitu kan. Karena kan ya itu masalah hitung-hitungan itu yang emang agak tricky dan gue lagi belajar juga sih masalah itu. Dan kalau di Pesta Pora gue punya alasan kenapa belum mau ngelibatin internasional karena takutnya ya sudut pandang orang terhadap Pesta Pora sekarang kan tahun kedua udah kebentuk nih, orang nggak peduli siapa yang main, orang datang gitu. Nah pas udah ada international act ya orang akan ada demand setiap tahunnya gitu, line up-nya kurang ini nih, line up kurang ini, begitu main international act sudut pandangnya langsung berubah gitu, takutnya itu yang gua takutin ya. Kalaupun ada international act paling gua treatmentnya nggak menspesialkan mereka semua, kurang lebih sama gitu. Tiba-tiba dari ada Rhoma Irama, ada Marginal, ada Tony Kirasafara, ada 50 Cent gitu. Wow, sebuah kombinasi yang luar biasa itu gimana ya? Is it perfect? Is it perfect? Kolaborasinya gila itu. Iya ya tiba-tiba ya. Enggak, lo lihat yang kemarin sempat berita yang lumayan hangat juga tuh, 1975. Oh ya. Kalau lu sebagai promotornya sebel sih karena acaranya jadi diudahin kan yang harusnya 3 hari itu keselnya gara-gara itu. Tapi kalau masalah 1975 begitu kan sebenarnya ya 1975 mungkin ada salah kan tentang masalah moral di negara kan harus dipelajarin juga kadang ya. Cuman jawaban dia bukan berarti gue benar kan ya, mereka kan ngejawab balasan DM-nya tuh kayak you invite me, you got me bro gitu, yang kayak ya lu yang invite gue ya gue kayak gimana ya terserah gue. Kadang ya itu terima gitu. Ya itu kan sebenarnya. Sekarang pertanyaan gue, sorry gue potong. Kalau lu ngundang 1975, 2019 gue ngundang 1975 ke Indonesia. 2019 gue yang tapi tidak melakukan hal itu. Tidak melakukan hal itu. Nah, kalau itu terjadi pada saat di event lu, sebel sih pasti. Dalam artian kayak wah kesel juga dalam artian ya itu kan masalah respect ya sebenarnya ya. Kenapa dia terus abis itu terusannya kan bukan dia melakukan itu ya sampai ngejelek-jelekin negara dan lain-lain ya, lebih gue ikutan kesel itu kemarin ngelihat 1975 sampai aja nggak batal udah gue kan? Udah gue report spam di Instagram. Saking keselnya gue report spam. Bodoh amat dibaca nggak, report spam aja dulu, kesel. Yang nggak jadi manggung di We The Fest tapi dapat berkahnya jadinya Silon Seven kan yang bisa main di We The Fest. Tapi untung Silon Seven-nya lagi kebetulan manggung di Ancol juga kan? Iya betul, pagi-paginya gitu. Nah itu salah satu berkah sih yang kayak untung dia begitu. Kalau dia nggak gitu Silon Seven nggak akan ke belum ke festival musik lagi gitu. Oke. Last question. Apa yang lu pengen buat lagi setelah Pesta Pora? Cluster kayaknya. Kan general kan, apa yang malu buat lagi cluster? No, I mean yang berhubungan dengan apa lu udah puas di titik ini Cup, atau lu mau melebarkan sayap lu ke sesuatu hal yang lebih besar lagi? Pasti sih. DJ. Kalau ngomongin Pesta Pora nih mungkin masih jauh dari kata puas ya menurut gue. Cuman per tahunnya ya bukan sesuai, bahkan melebihi ekspektasi gue lah progresnya gitu. Setiap tahunnya kalau ngomongin ya gue pengen Pesta Pora ini mungkin dalam waktu berapa tahun ke depan ya per harinya yang datang misalkan sampai 100.000 penonton gitu ya. Gue ngejar itu dulu, jadi fokus gue untuk ngegedein si baby Pesta Pora ini dulu untuk ini udah ini nih secara posisi udah aman, udah mandiri, udah sustain. Nah baru gua mencoba mikirin bikin festival yang lain gitu. Sementara itu dulu ya ngejar kan masih banyak. Pesta Pora tahun ini 200 band dan belum semua band Indonesia gua. Tahun ini 200 band. 200 band. Capek lu itu. 3 hari. Berapa tuh kalau dibagi 200 bagi 3 berapa? Sekitar 70-an. Enggak dong, 90-an. Kan 3 kali 9 enggak salah 70-an. Anjing. Pamit, assalamualaikum. Thank you Cup.